Tidak jauh dari kota Madinah, di masa yang menjadi tonggak sejarah Islam, hiduplah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang unik. Namanya adalah Nuaiman bin Amr bin Rafa. Ia adalah sosok yang tak bisa dilewatkan begitu saja dalam daftar sahabat-sahabat mulia yang pernah berinteraksi langsung dengan Rasulullah. Ternyata Nuaiman bukanlah seorang yang sempurna. Ia memiliki kelemahan yang cukup mencolok. Ia suka mabuk. Kegemarannya ini menjadi sorotan sebagian orang, bahkan menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Namun, di balik kebiasaannya yang buruk ini, ada sifat yang menginspirasi banyak orang. Salah satu kisah menarik tentang Nuaiman terjadi ketika Rasulullah sedang berada di tengah-tengah para sahabatnya. Suatu hari, Nabi SAW berkata dengan lembut, "Nuaiman akan masuk surga dengan tertawa." Ungkapan ini membingungkan sebagian sahabat yang terbiasa melihat Nuaiman mabuk. Mengapa Rasulullah bisa berkata demikian? Kisah hidup Nuaiman tidak diukur dari kebiasaannya itu. Dia bukan sekedar pemabuk, tapi juga seorang sahabat yang tekun dalam mengikuti perang-perang suci bersama Rasulullah. Ketika pedang harus digenggam, Nuaiman adalah orang yang siap berdiri di barisan terdepan melawan musuh-musuh Islam. Namun, di luar medan perang, kelemahannya muncul. Nuaiman tak jarang ditemukan dalam keadaan mabuk. Riwayat yang mencatat tentang dirinya, dia melakukan kebiasaan mabuk bukanlah 1 atau 2 kali, melainkan lebih dari 50 kali. Ini tak bisa diabaikan dan menjadi bahan omongan di kalangan sahabat. Dalam sebuah riwayat yang tercatat, pada suatu hari Nuaiman terjebak dalam keadaan mabuk dan berulah di hadapan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Nuaiman membuat onar yang meresahkan, dan seorang sahabat sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar dan melaknatnya. Rasulullah SAW yang bijaksana segera menegur sahabat tersebut dengan mengingatkan bahwa meskipun Nuaiman memiliki kelemahan mabuk, ia tetap memiliki cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, bukan kebiasaan mabuknya yang membuat Nuaiman dikenang dengan penuh rasa kagum. Ia memiliki sifat jenakah yang tak tergantikan. Suatu ketika, sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengajak Nuaiman serta beberapa sahabat lainnya untuk pergi berdagang ke Syam. Dalam perjalanan tersebut, kisah unik terungkap. Pada suatu hari, ketika panas matahari terik, Nuaiman yang lapar mendekati sahabat bernama Suwaibit yang saat itu bertugas menjaga persediaan makanan. Namun, Suwaibit menolak memberikan makanan padanya. Mendapati perlawanan ini, Nuaiman dengan senyum merekayasa rencana lucu. "Kalau begitu, kamu setuju bahwa aku akan melakukan ulah?" ujar Nuaiman sambil bergerak menjauh. Tanpa sepengetahuan Suwaibit, Nuaiman pergi ke pasar dan mulai menjual hamba sahaya dengan harga sangat murah. Ia mengatakan bahwa hamba sahaya tersebut memiliki satu kekurangan, yaitu suka berteriak bahwa dirinya adalah orang merdeka, bukan budak. Penduduk pasar tertarik dan mengikuti Nuaiman, dan kemudian mereka menghadapi Suwaibit. "Itu adalah hamba sahaya saya yang sedang berdiri menjaga makanan," kata Nuaiman dengan serius. Saat penduduk pasar berusaha menangkap Suwaibit, dia berteriak dengan panik, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka." Namun, orang-orang itu tak percaya pada cerita Nuaiman dan menangkap Suwaibit. Ketika Abu Bakar kembali dan mencari Suwaibit, Nuaiman dengan lugas berkata, "Aku sudah menjualnya, wahai Abu Bakar." Setelah Abu Bakar mengetahui kisah ini, ia tidak bisa menahan tawa. Cerita ini segera disebarkan ke telinga Rasulullah yang juga tak kuasa menahan tawanya. Kisah ini menggambarkan kejenakaan Nuaiman dan bagaimana sifatnya mampu menghadirkan tawa dan keceriaan di tengah-tengah para sahabat.
Tak hanya itu, kisah unik Nuaiman ini ternyata tidak pudar setelah setahun berlalu. Rasulullah SAW terus menceritakannya kepada tamunya, mengilustrasikan keunikan dan keceriaan dari sosok Nuaiman bin Amruh bin Rafa, sahabat yang memiliki kebiasaan buruk tetapi juga penuh dengan hikmah dan inspirasi. Kisah Nuaiman mengingatkan kita bahwa kesalahan dan kelemahan yang dimiliki seseorang tidak harus menentukan nasibnya. Penting untuk selalu memiliki niat baik untuk berubah dan berusaha memperbaiki diri. Sifat jenaka dan keceriaan juga memiliki dampak besar dalam memperkaya kehidupan kita dan menghadirkan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.